Amukan netizen usai timnas U22 tumbang, Ivar Jenner marah besar hingga nama STY mencuat. Kunci sukses Sassuolo terungkap, rekan setim kagum total pada kepemimpinan J.I.Zes. Sinyal kuat Heitinga latih skuad Garuda, media Belanda sampai ikut turun gunung. Aksi kartu merah Justin Hubner dikritik pelatih sendiri. Aksi kartu merah Justin Hubner dikritik pelatih sendiri. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, menghadapi kritik keras dari pelatih Fortuna Sittard setelah mendapat kartu merah saat timnya takluk dari Ajax Amsterdam pada pekan ke-15 Liga Belanda. Pemain yang kerap dijuluki El Preman tersebut dimasukkan di awal babak kedua saat skor masih 1-1. Namun, hanya beberapa menit setelah ia masuk, Fortuna Sittard langsung kebobolan 2 gol tambahan, membuat skor menjadi 1-3. Tepat 8 menit setelah merumput, Hubner melakukan pelanggaran brutal, yakni tackle 2 kaki terhadap wonderkid Ajax, dan wasit pun langsung memberinya kartu merah. Pelatih Danny Buys mengecam tindakan tersebut, menyebutnya bodoh dan sangat menyakitkan, karena memaksa timnya bermain dengan 10 pemain dan merusak peluang. Sejak bergabung dengan Fortuna Sittard, Hubner tercatat memiliki rekor yang kurang baik dengan total 4 kartu kuning dan kini 1 kartu merah dari 10 penampilannya di Eredivisie 2025-2026. Sinyal kuat Heitinga latih skuad Garuda, media Belanda sampai ikut turun gunung. Belakangan ini jagat sepak bola Indonesia diramaikan oleh rumor mengejutkan mengenai calon pelatih timnas Indonesia. Nama yang tiba-tiba mencuat dan menjadi perbincangan hangat adalah John Heitinga, mantan bintang dan pelatih klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Desas-desus ini bermula dari aksi Heitinga di media sosial yang diketahui ia mulai mengikuti akun Instagram resmi timnas Indonesia serta akun milik Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Media Belanda seperti Football Primer menanggapi rumor ini dan menilai situasi sangat memungkinkan melihat posisi pelatih timnas Indonesia lagi kosong dan Heitinga sedang menganggur. Mereka melihat aksi follow tersebut sebagai isyarat kuat adanya kemungkinan kerjasama. Namun media Belanda juga mengingatkan rekam jejak buruk Heitinga yang baru dipecat Ajax pada November 2025 dikarenakan hasil yang mengecewakan, terutama setelah kalah telak dari Galatasaray di Liga Champions. Catatan buruk ini dinilai perlu menjadi pertimbangan PSSI. Sebagai informasi, saat ini PSSI telah menyelesaikan wawancara dengan calon pelatih timnas Indonesia di Eropa, namun belum mengungkapkan apakah nama John Heitinga termasuk kandidat yang diseleksi atau tidak. Kunci sukses Sassuolo terungkap, rekan setim kagum total pada kepemimpinan J.I.Zes. Kapten Tim Nasional Indonesia J.I.Zes meninggalkan kesan yang mendalam di mata rekan-rekan setimnya. Salah satu yang secara terbuka menyampaikan kekagumannya adalah Muharemovic. Meskipun baru menjalin perkenalan yang singkat di lingkungan tim, sosok J.I.Zes langsung memukau Muharemovic, terutama mengenai sikap kepemimpinan dan komunikasi yang ditunjukkannya di lapangan. Kehadiran J.I.Zes terbukti saat Sassuolo bangkit dari ketertinggalan dan berhasil mengalahkan Fiorentina 3-1. Muharemovic menyebut dorongan semangat dan arahan dari J.I.Zes sangat membantu tim dan membalikan keadaan. Pada pertandingan melawan Fiorentina, Sassuolo sempat berada dalam posisi tertinggal akibat gol bunuh diri. Namun dengan semangat dan arahan yang sering diberikan oleh J.I.Zes, rekan-rekan setimnya terdorong untuk bangkit. Pada akhirnya Sassuolo berhasil membalikan keadaan dan mengakhiri laga dengan kemenangan meyakinkan, skor 3-1. Sikap vokat ini sesuai dengan pengakuan J.I.Zes sendiri kepada FIFA, di mana ia menyatakan bahwa berbicara dan memberi arahan adalah caranya membantu tim. Gaya kepemimpinan ini juga terlihat jelas saat ia membela timnas Indonesia, sering berkomunikasi dan meneruskan strategi pelatih kepada rekan-rekan setimnya. Amukan netizen usai timnas U22 tumbang, Ivar Jenner marah besar hingga nama STY mencuat. Timnas Indonesia U22 gagal total dalam mengamankan langkah awal di SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda harus menelan pil pahit dengan kekalahan 0-1 dari Filipina pada laga pembuka grup C.
Meskipun secara keseluruhan tim asuhan Indra Safri tampil agresif dan mendominasi penguasaan bola, namun pertahanan Filipina tampil sangat disiplin. Serangan yang dibangun oleh pemain diaspora seperti Rafael Struijk dan Mauro Zijkstra berulang kali menemui jalan buntu. Gol penentu kemenangan Filipina dicetak oleh Banatao di menit akhir babak pertama. Gol ini tercipta dari situasi lemparan ke dalam yang dengan cerdik memanfaatkan kelengahan dan koordinasi buruk di lini belakang Indonesia. Dominasi yang dipimpin Ivar Jenner di lini tengah menjadi sia-sia karena tidak ada gol balasan yang berhasil diciptakan hingga peluit akhir. Dengan begitu, hasil minor ini memicu luapan kekecewaan dan kritik pedas dari supporter di media sosial yang menilai permainan tim monoton dan minim kreativitas. Ekspresi kekecewaan mendalam dari Ivar Jenner seusai laga juga menjadi sorotan, membuat warganet mengaitkan hasil buruk ini dengan absennya sentuhan pelatih Sintayong. Kualat sama STY, selamat menikmati. Di akhir pertandingan tadi, Ivar Jenner sangat marah. Reaksinya gak pernah begitu waktu masih dilatih STY. Bunyi salah satu komentar kritik dari warganet.